Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Iya, bagaimana hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Siap? Siap. Siap apa? Siap untuk Siap untuk belajar. Baik, anak bapak semuanya, hari ini kita akan belajar SKI. Ya, perkenalkan, nama bapak Rusdi SPDI, guru SKI kalian di kelas 4 ini. Baik, anak bapak semuanya, hari ini bapak mau tanya dulu, siapa tadi yang datangnya lebih awal? Iya, ada lagi? Oke. Nah, kita dalam sekolah diwajibkan berdisiplin. Disiplin waktu. Nah, sekarang Bapak ngecek dulu siapa hari ini yang paling rapi, ya? Ya, ini lokalnya alhamdulillah sudah bagus, sudah rapi, mejanya sudah rapi, pakaiannya sudah rapi. Ingat, jangan pakai sandal ke sekolah. Baik, anak bapak semuanya, sebelum kita masuk dalam pelajaran, kita absen dulu. Ketua kelas, siapa hari ini yang tidak hadir? Ilham. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita hari ini memberikan syafaat dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai doa, kita nyanyi dulu. 1, 2, 3. Tepuk jari 2 wawa, tepuk jari 3 gagah, Tepuk jari 4 cacat, tepuk jari 5 mama, bertepuk semua. yang rapi, mari kita berdoa. Alhamdulillah. Baik, anak bapak semuanya, sebelum kita lanjut ke pelajaran kita, bapak ingin mengulang sedikit pelajaran kita pada semester yang lalu. Tentu kalian masih ingat, bukan? Kira-kira ingat nggak? Ya, saya mau tanyakan cuma sedikit aja. Ketika Nabi Muhammad SAW melakukan perdagangan atau berniaga ke negeri Syam, barang yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tersebut milik siapa? Saya mau yang ini. Punya siapa? Punya Khadijah. Yang besar suaranya? Khadijah. Punya Khadijah. Sikap apa yang dinampakkan oleh Muhammad ketika berdagang? Siapa? Saya mau yang laki-laki. Apa? Sikap apa? Jujur. Jujur. Oke, aplaus dulu buat kawan kita. Oke, mantap. Hari ini kita akan belajar mengenai ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah dan ketabahan para sahabatnya. Namun, dalam pembelajaran ini kita ambil sub pembelajaran kita hari ini adalah masa awal dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
anak bapak semuanya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah proses belajar mengajar, peserta didik diharapkan mampu memahami ketabahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam berdakwah. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan strategi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang pertama masuk Islam atau disebut dengan as-sabiquna awalun. Baik, anak bapak semuanya, sebelumnya dengarkan sedikit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Sebagai umat Islam, kita harus tahu bagaimana perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyiarkan agama Islam, dalam menyiarkan ajaran Islam, dalam mempertegakkan kalimah la ilaha illallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menampakkan sikap-sikap yang baik, budi pekerti yang luhur yang bisa kita contohkan, yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak bapak semuanya, bapak harapkan setelah pembelajaran ini kalian bisa menerapkan dalam kehidupan di lingkungan kalian, di lingkungan sekolah, bagaimana Nabi Muhammad SAW menampakkan kepada kita contoh-contoh sifat-sifat ketabahan. Anak bapak semuanya, sebelum kita masuk dalam materi pokok pembelajaran kita hari ini, seperti biasa kita terapkan dulu program sekolah kita, yaitu literasi. Literasi adalah membaca. Dengan kita membaca berarti kita sudah menguasai sedikitnya kunci dunia. Karena dengan kita membaca buku, semakin banyak kita membaca, semakin luas kita mengenal dunia. Program ini dicanangkan di sekolah kita dan harus kita terapkan demi untuk kalian juga. Ya, sekarang waktu kita literasi 10 menit. Silakan anak bapak semuanya. Oke. Sudah, waktu literasinya sudah 10 menit. Silakan anak bapak semuanya perhatikan ke papan tulis. Coba diperhatikan. Ada apa di sana? Ada apa? Ada gambar. Ada yang tahu? Coba tunjuk tangan, siapa yang tahu gambar apa itu? Ini. Gambar apa? Berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Iya, bagus. Terus kita lanjutkan lagi. Gambar yang kedua. Gambar apa? Nah, coba. Kamu. Gambar apa? Orang yang sedang berdoa. Iya, bagus. Sekarang gambar apa? Gambar apa, Sultan? Dakwah secara terang-terangan. Iya, bagus. Oke, berarti anak bapak semuanya sudah tahu ya? Sudah tahu gambar apa itu? Nah, baik anak bapak semuanya. Sebelumnya bapak akan menyampaikan kepada kalian sedikit materi yang ada pada buku kalian. Ya, silakan dibuka buku atau diperhatikan bukunya itu pada halaman 4. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah menikah dengan Khadijah, Nabi Muhammad mempunyai suatu kebiasaan, yaitu bertafakur. Nabi Muhammad bertafakur di Gua Hira. Dia mengasingkan diri dari kebisingan. Duduk bertafakur dalam gua, mengharap kedatangan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia memikirkan bagaimana dia bisa
mengubah kehidupan bangsa Arab. Usia Nabi Muhammad 40 tahun. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui pelantara malaikat Jibril. Wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pelantara malaikat Jibril adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bapak tanya lagi. Ada yang tahu apa arti dakwah? Ya, coba. Menyiarkan agama Islam. Apa? Menyiarkan agama Islam. Menyiarkan agama ajaran Islam. Iya, bagus. Kemudian kita lihat dakwah mengajak manusia kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mempersiapkan umat manusia untuk memasuki kehidupan akhirat. Ya. Ada yang tahu apa arti ketabahan? Ya. Ini coba kamu, Sultan. Sabar. 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 Ini sabar. Ketabahan adalah proses keberhasilan seseorang dalam menghadapi kesulitan atau tantangan-tantangan dalam kehidupannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan dakwahnya itu cukup banyak rintangan, halangan, tantangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari keluarganya sendiri. Baik anak bapak semuanya, silakan kita akan menyaksikan cuplikan berikut ini. Yuk kita nonton video. Belum kita nonton video, ada tugasnya. Ya, kita bagi kelompok dulu. Anak bapak semuanya, kita kerjakan kelompok. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sebelum kita lanjutkan dalam video, ambil tugasnya dulu. Kelompoknya sudah. Nah, sekarang tugasnya. Karena nanti ketika kalian menonton video, itu sambil menjawab tugas. Kelompok 1, tugasnya. Strategi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah? Kelompok 2. Sejak kapan Nabi Muhammad mulai berdakwah? Kelompok 3. Siapa saja as-sabiquna awalun? Kelompok 4. Apa hasil dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, 4 kelompok, 1 kelompok, 1 soal. Nanti setelah video berakhir, kalian mencari jawabannya, menulis di LK-nya, kemudian presentasikan ke depan mewakili kelompok kalian masing-masing. Bisa dimengerti? Ya. Siap untuk nonton? Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendapatkan wahyu dari Allah Nabi Muhammad SAW sebagai titipan dakwahnya. Pada awalnya, metode dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW bersifat sirriyah, yaitu sembunyi-sembunyi. Berlangsung selama 3 tahun pertama dakwah beliau SAW. Sudah kita nonton videonya? Nah, kalau sudah nonton videonya, silakan anak bapak mengerjakan tugas yang sudah bapak berikan tadi per kelompok. Ya, tugasnya ini. Oke, silakan dikerjakan. Bapak beri waktu ya 6 menit. Sepakat ya?
Oke, dimulai dari sekarang 6 menit. Ya. Anak bapak semuanya, waktunya sudah 6 menit lebih 20 detik. Berarti sudah saatnya untuk presentasi. Sudah siap ya? Sudah siap? Silakan maju ke depan kelompok 1. Iya. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Strategi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah Rasulullah melakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Apa jawabannya? Melakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian dipersilakan kelompok 2. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Sejak kapan Nabi Muhammad mulai berdakwah? Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah di Mekah setelah turun wahyu kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Di awal dakwahnya hanya terbatas kepada keluarganya dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi di rumah Abi Al-Arkam. Oke, mantap. Tepuk tangan. Anak bapak semuanya, itu tugasnya sudah dijawab masing-masing kelompok. Nah, sekarang coba diperhatikan semuanya. Kita akan mereview jawaban dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jawaban kelompok 1 soalnya adalah strategi masa dakwah Nabi Muhammad SAW. Dalam berdakwah, Rasulullah SAW melakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad mulai berdakwah. Sejak kapan? Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah di Mekah setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai ayat 7. Oke. Dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di Mekah itu 2 tahap. Yang pertama secara sembunyi-sembunyi dan yang kedua secara terang-terangan. Ya. Setelah proses pembelajaran kita, ya, alhamdulillah, sekarang kita ambil kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari. Silakan anak-anak bapak semuanya, ada yang bisa mengambil kesimpulannya. Apa saja kesimpulan yang bisa kita ambil dari hasil belajar kita? Oke, itu sekarang Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah pada permulaan kerasulan menggunakan strategi dakwah secara sembunyi-sembunyi dan secara terangan. Kemudian yang ketiga, ketika berdakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat selalu sabar dan tabah walaupun diejek, dihina, bahkan disakiti. Yang penting pesan Bapak untuk kalian, ketika kalian diejek oleh kawan kalian, ketika kalian dihina oleh kawan kalian, maka cobalah bersikap sabar. Kalau kita bersikap sabar, tidak akan terjadi apa-apa. Bahkan kita akan mendapat pahala. Bapak akan membagikan LKPD buat kalian. Dan ini harus dikerjakan. Ya. Ini. Oke. LKPD-nya juga dikumpulkan nanti. Oke? Baik. Berhubung
Waktu kita sudah habis. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu ketabahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Mari sejenak anak bapak semuanya, kita berdoa bersama-sama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak bapak, alhamdulillah, terima kasih semuanya. Pembelajaran kita hari ini kita padai sampai di sini. Sekian pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.